Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih banyak. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja sebelum kita mulai, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh keluarga besar penonton setia kami yang merayakan hari kemenangan ini. Dan kali ini kita akan memberikan sebuah analisa teknikal dan analisa fundamental. Yang kenapa kami memilih saham ini adalah sektor retail, di mana sektor retail adalah sektor yang tentu saja sangat lekat hubungannya dengan Lebaran atau Idul Fitri. Dan analisa ini dibuat bukan mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasi atau yang kami analisa. Dan ini bukan merupakan sebuah pom-pom, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala kenaikan maupun segala penurunan dari saham yang kami analisa. Dan langsung saja RALS hari ini ditutup di 740, mengalami kenaikan 5 poin atau 0,68%. Total transaksi yang terjadi di RALS cukup besar, 19,82 miliar rupiah, dengan market capital atau nilai pasar sebesar 5,25 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan RALS, maka harga terendah RALS dalam satu bulan terakhir adalah 700, dengan harga tertingginya adalah 945. Dan posisi sekarang harga 740 bisa dikatakan secara monthly harga RALS sudah cukup murah. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendah RALS adalah 610, dengan harga tertingginya adalah 945. Jadi kalau kita lihat secara year to date, maka harga RALS saat ini 740 berada di mid areanya atau di daerah pertengahannya. Kemudian kalau kita lihat harga terendah RALS selama COVID-19 adalah 500, dengan harga tertingginya adalah 980. Harga tertinggi RALS selama 3 tahun terakhir adalah 1.875. Investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 960,27 juta rupiah di saham RALS hari ini. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, malah investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham RALS dalam jumlah yang lumayan, 32,23 miliar. Dan kalau kita lihat dari awal tahun sampai saat ini atau year to date, maka investor asing tampak melakukan penjualan di saham RALS sebesar 58,50 miliar rupiah. Dan saham Ramayana sendiri sebenarnya sudah lama melantai di pasar modal Indonesia, tepatnya sejak 24 Juli 1996. Dengan pemegang saham utamanya adalah PT Ramayana Makmur Sentosa sebesar 55,88%. Kemudian masyarakat memiliki 37,19%. Dengan komisaris utamanya adalah Bapak Paulus Tumewu. Dengan direktur utamanya adalah Agus Makmur. Dan kalau kita lihat memang performan dari Ramayana sendiri sebenarnya dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan kinerja. Tetapi kalau kita lihat di tahun 2020 dan di tahun 2021, EPS dari Ramayana justru cenderung melemah. Dan memang kita ketahui bahwa sektor konsumsi adalah sektor atau sektor retail adalah sektor yang paling terpukul di kala fase COVID-19. Kemudian kalau kita lihat dari fundamentalnya sendiri, sales dari Ramayana adalah 490,94 miliar rupiah dengan aset 5,15 triliun, liability 1,51 triliun, dan equity-nya adalah 3,63 triliun. Net profit-nya adalah 85,67 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat Ramayana sendiri merupakan sebuah saham dengan book value per share 512, dengan earning per share-nya adalah negatif 48.
Ini menghasilkan valuasi yang sudah mahal. Price to book value ratio-nya 1,45 kali, jadi di atas 1 kali. Kemudian price earning ratio-nya berada dalam zona negatif, ya, negatif 15,32 kali. Jadi secara valuasi RALS tidak bisa kita kategorikan saham yang bagus. Dan kalau kita lihat secara profitability-nya, karena RALS mencatatkan kerugian atau EPS-nya berada dalam zona merah, jelas net profit margin-nya minus 17,45%, return on equity-nya pun minus 9,44%, dengan return on asset-nya minus 6,64%. Yang cukup menarik bagi RALS atau cukup melegakan adalah rasio utang yang kecil, di mana debt equity ratio-nya adalah 41,68%. Kemudian kalau kita lihat, RALS adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dari tahun 2016 sampai 2020, yang boleh dibilang situasinya tidak baik karena ada COVID-19 pun, Ramayana tetap membagikan dividen. Bahkan kalau kita lihat dividen yield dari Ramayana di tahun lalu adalah 6,76%. Jadi dividen yang dibagikan oleh Ramayana juga cukup besar. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, memang Ramayana bukanlah sebuah perusahaan dengan valuasi yang murah, dengan valuasi yang baik. Profitnya sedang anjlok karena COVID-19. Yang menjadi pegangan kita hanyalah secara fundamental, perusahaan ini rajin membagikan dividen dan dividen yieldnya cukup besar. Kemudian rasio hutangnya cukup kecil. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal dari Ramayana, saham Ramayana secara primary trend bergerak uptrend karena candle berada di area atas dari garis moving average 200. Sedangkan secara secondary trend justru bergerak berlawanan atau downtrend karena candlenya berada di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terjadinya kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan belum ada sinyal beli maupun sinyal untuk menjual, dan tren juga masih berlanjut. Dari indikator stokastik, nampak saat ini harga sedang berada dalam fase oversold, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini sudah cukup murah. Bagi kami, saham Ramayana memiliki support pertama di harga 710, sedangkan support keduanya ada di Rp645. Sedangkan resisten pertama untuk RALS ada di 770 dan resisten keduanya ada di Rp835. Sedangkan risk reward ratio untuk saham RALS saat ini adalah sama-sama, risknya maupun rewardnya adalah 12,84%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.